Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini tanggal 31 Desember 2023, kita sudah berada di penghujung tahun, dan besok sudah berubah lagi. Nah, besok sudah bukan lagi 2023, tetapi 2024 memasukin, sudah fasenya mungkin nanti di bulan 2 kita berganti dengan Sio ya, Sio Naga. Jadi apa sih yang akan menjadi goal kita di tahun Naga tahun depan juga? Malam ini mungkin kebanyakan orang ya khususnya kaum praktisi seperti saya itu rata-rata merefleksi dulu ya, selama satu tahun dari Januari sampai Desember ini, apa aja yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai, apa aja yang menjadi kendala atau masalah di tahun ini, terus apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus kita tinggalkan. Nah, jadi malam ini mungkin refleksi di tahun 2023 ini kita calling down lah ya, calling down sampai nanti jam 12 ya. Jadi dari sekarang sampai jam 12 ke atas kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang memang harus dipertahankan, apa yang memang harus kita buang. Seperti busur ya, busur panah. Jadi busur panah itu ada busurnya, ada talinya, juga ada niatnya, ada tujuan yang mau ditembak. Nah, saat menggunakannya pun kita menarik ya, menarik dengan niat yang jelas, tujuan yang jelas ya, terus lepaskan. Nah, jadi vibrasi di tahun 2024 itu sebenarnya seperti anak panah. Jadi kalau teman-teman mengerti makna dari busur ya, busur adalah alatnya ya, kita adalah niatnya, kita menarik keberkelimpahan atau menarik keberkelimpahan kemakmuran, keberkelimpahan kekayaan. Itu semua adalah afirmasi yang mau dilepaskan menjadi satu manifestasi yang akan menjadi goal-goal kita atau yang akan menjadi wujud nyata. Jadi banyak orang, mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami afirmasi sudah dibuat segala macam, tetapi jauh dari terwujud atau jauh dari kenyataan. Mungkin teman-teman lupa tentang filosofi busur itu sendiri. Jadi tujuan, tarik ya, tarik, posisikan di goalnya, terus lepaskan. Jadi bukan selalu diingat, nggak boleh juga begitu. Jadi kebanyakan juga dari teman-teman ya yang memang masih melekat. Jadi bukannya itu tercapai, tetapi malah menjadi beban baru ya, beban baru di dalam diri sendiri yang memang kok jadi lemah jadinya ya vibrasinya. Nah, sebenarnya kalau kita memang sudah berafirmasi ya, mengirimkan afirmasi ke alam semesta, sebenarnya kalau kita kuat dengan semangat kita ya, mungkin saya akan bahas juga tentang kasukman juga ya, kasukman juga. Cuman ini lagi, kalau kita kuat vibrasinya memang ke arah tujuan yang goal tadi, walaupun di afirmasi itu tidak tercapai, mungkin kita akan tercapai atau terpenuhinya tujuan itu melalui jalur yang lain. Jadi ada afirmasi yang memang bermakna hasil, ada yang mengirimkan afirmasi bermakna proses. Nah, contohnya gini. Jadi aku menghasilkan uang 1 miliar, itu kan hasilnya. Sedangkan mungkin dia cocok di afirmasi yang proses. Jadi harusnya setiap pagi dia mengirimkan afirmasi yang sehingga itu menjadi vibrasi, yaitu aku semakin hari semakin bersemangat, semakin hari aku semakin bekerja keras,
semakin hari semakin mudah mendapatkan uang, dan semakin hari banyak orang yang memberikan uang kepadaku karena aku memberikan makna positif di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi dari itu yang disebut afirmasi itu ada prosesnya, bukan hasilnya. Aku kepengen kaya, aku punya uang 1 miliar, tapi tidak mengirimkan afirmasi kepada prosesnya. Harusnya aku sehat, aku bahagia, aku senang, aku semangat. Nah, jadi di situ yang mungkin kesalahan kenapa afirmasinya tidak terkabul sampai saat ini. Nah, ini juga berkaitan dengan kasukman. Kasukman itu artinya bukan roh, bukan apa, yang jelas itu juga bukan jiwa, tetapi kasukman itu bermakna atau berfilosofinya adalah semangat, ya. Jadi kalau kita mengolah kasukman ya di dalam paguyuban Asma Jati Kusuma, memang saya mengajarkan tentang kasukman, ya. Jadi ada kasukman yang zohir, ada kasukman yang batin. Jadi kasukman yang zohir itu adalah semangat yang ada di dalam tubuh kita, ya, panca indera kita. Tetapi ada yang namanya kasukman batin. Nah, kasukman batin ini adalah spirit atau memang semangat yang memang ada di dalam. Nah, gimana sih cara membangkitkannya? Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ada orang duduk diam aja dapat duit, sedangkan dia dari pagi sampai ke pagi aja nggak dapat duit, padahal kerjanya sudah kerja keras luar biasa, kerjanya udah kerja smart juga, tapi nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini mungkin kesalahan teman-teman. Jadi apakah ini benar atau tidak, ya? Kalau benar gimana caranya, kalau tidak juga gimana, ya. Nah, soal benar atau tidak nanti saya akan kasih tahu, ya, caranya, amalannya. Jadi sebenarnya yang namanya semangat itu harus muncul dari dalam diri kita. Jadi bukan dari konsep saya, ya, konsep di dalam paguyuban memang ada beberapa yang Asmaul Husna, ya. Jadi memang kita amalannya rata-rata Asmaul Husna. Nah, dari 100 Asmaul Husna itu, ya kan bukan hanya 99, ya, banyak orang yang mengatakan asma ke 100 atau segala macam. Saya tidak membahas ke situ, tetapi yang jelas kenyataannya bahwa Allah itu maha ada, tetapi Allah itu tidak bisa diwujudkan dengan akal dan logika manusia, ya, karena keterbatasan akal fikir, ya, keterbatasan diri manusia yang sebagai makhluk, sedangkan itu adalah sebagai pencipta. Nah, apa sih yang nggak bisa dilihat? Karena memang salah satunya adalah Allah itu maha tersembunyi. Jadi kalau kita untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan uang secara horizontal, mungkin dari hubungan mitra atau hubungan relationship-nya kepada mitra kerjanya atau kliennya atau segala macam, dengan berhubungan ini, dengan bekerja ini, dengan menjual ini, saya akan mendapatkan ini. Nah, sebenarnya kasukman yang secara batin adalah berhubungan langsung kepada sang pemilik rezeki itu sendiri atau kepada sumber dari kekayaan itu sendiri. Jadi yang vertikal. Nah, kasukman yang vertikal ini adalah kasukman yang batin. Mungkin saya menerapkan ilmu kasukman ini berbeda dengan yang teman-teman mungkin pernah dengar, tapi kalau yang saya benar-benar langsung memang dari konsep dalam agama Islam, ya. Buat teman-teman yang di luar dari konsep agama Islam, ya boleh meniru ini, nggak apa-apa kalau memang itu diyakinin bisa menjadikan solusi bagi hidup Anda. Nah, tadi yang jelas soal ini benar atau tidak, saya sudah menjalankan ini itu sejak dari 2004, memang saya mendapatkannya langsung, ya, dan saya nggak boleh ngomong dari siapa. Yang jelas memang saya dari guru gaib saya mendapatkannya langsung, dan amalan ini mudah-mudahan bisa menjadikan wacana dalam keilmuan teman-teman semua, ya, menambah wawasan, ya, menambah wawasan ilmu yang selama ini teman-teman pelajarin. Nah, yang tadi saya bilang Allah itu maha tersembunyi. Apa sih Allah itu maha tersembunyi? Kalau Allah itu nampak, berarti itu bukan Allah, ya. Kalau memang yang namanya Allah itu maha segalanya, berarti
tidak bisa ditampakkan dalam wujud makhluk, ya, tetapi bisa dirasakan. Nah, kenapa kok kita harus dengan kasukman, yaitu spirit yang memang dari dalamnya, dari batin? Nah, contohnya banyak orang-orang terkenal yang memang mengolah spiritualnya dengan kasukman, yaitu bersembunyi, baik itu di goa, itikaf, atau segala macam, cari tempat yang nyaman, tempat yang tenang, untuk berhubungan langsung dengan Sang Halik itu sendiri, berhubungan langsung kepada sumbernya segala permintaan. Nah, jadi sebenarnya kalau dikaji ya istilahnya, asalnya, ya aslinya, ruang asli kalau saya bilang, kalau dalam paguyuban disebut ruang asli. Jadi asal muasal, ya, asal muasalnya sumber itu tersembunyi, maka Allah itu maha tersembunyi. Nah, apa sih maha tersembunyi? Allahul Kafi. Nah, amalan ini mudah-mudahan kalau memang teman-teman mau mengamalkannya, saya ijazahkan secara umum gratis, ya. Teman-teman cukup memang 5 waktu niat dijaga. Kalau bisa amalan ini dibaca setelah tahajud, ya, tahajud 3/4 malam, ya, jadi atau sebelum subuh, ya, sebanyak nggak apa-apa, cuman mudah-mudahan satu kali aja. Kalau memang ini memang kena di diri teman-teman, ya, insya Allah langsung tercapai. Jadi kita harus cari tempat yang tersembunyi, yang memang diam, ya. Banyak orang, nah itu yang tadi kenapa kok ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, yang berhasil itu rata-rata tenang, diam, ya, dalam berzikirnya. Mungkin yang tidak berhasil ini yang kategorinya yang berzikirnya tidak tenang. Jadi amalan ini memang benar-benar sangat dibutuhkan ketenangan lahir dan batin, karena hubungannya langsung kepada sang pemilik, ya. Jadi sang pemilik diri kita sendiri, sang pemilik tujuan kita. Jadi kalau teman-teman tidak bisa tenang, mungkin juga amalan ini tidak berguna. Makanya dia harus cari tempat tersembunyi yang jauh dari jangkauan kebisingan, ya, tempat-tempat yang memang punya sumber daya spiritual tinggi, juga itu sangat menunjang. Jadi memang berkontemplasinya luar biasa, ya. Nah, kenapa disebut Allahul Kafi? Karena memang Allah itu maha tersembunyi, ya. Jadi kalau tersembunyi berarti kita pun harus diam, ya, diam, tenang. Kalau gerasa gerusuk, insya Allah amalan ini tidak akan terbukti apapun yang mau diamalkan teman-teman. Oke, inilah amalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasodnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulin Kafi, Kapanal Kafi, Wa Nimal Kafi, Alhamdulillah ya Kafi. Allahumma ini atawassalu wa atawazzahu ilaika bismikal azam wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaz alal khalqa mahabatan mini. Nah, di situ kita mengirimkan afirmasi, aku dicintai, aku disayangi, aku dilindungi, aku dijaga, dan aku diselamatkan oleh Tuhanku yang maha berkuasa atas segalanya. Bifadli sayyidi waladi adnan wa atib kulubal alamin bi asriha alayya wal bisni qabulla wisal mahad. Jadi amalan ini memang benar-benar harus dalam keadaan diam, ya. Jadi kenapa harus tersembunyi? Ya, tempatnya memang tidak diganggu oleh sesuatu hal yang memang akan mengganggu apa, ya, kekusukannya. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan di 2024 apapun yang menjadi tujuannya, apapun afirmasinya, dia akan mengirimkan vibrasi yang menjadikan manifestasi di 2024, dan mudah-mudahan alam semesta melayanin, ya. Jadi kalau alam semesta sudah melayani, maka semua afirmasi atau doa teman-teman semua akan segera terwujud, ya. Mudah-mudahan juga di 2024 ini kita mendapatkan keselamatan, ya. Wujud kanti selamat, wujud kanti sehat, wujud kanti bahagia, wujud kanti sugi lahir lan batin, sugi harto, sugi bondo, ya, sugi jiwo. Nah, mungkin sebagai penutup,
Saya akan membacakan sedikit Gaung Bawono ya, Gaung Bawono yang mudah-mudahan menjadi doa kita di akhir tahun ini ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang menonton ini, silahkan duduk dengan rileks. Dan ini juga adalah ijazah saya buat teman-teman semua di akhir tahun 2023, dan mungkin kita akan bertemu lagi di 2024 dengan tema, dengan case, dengan edukasi yang mungkin agak berbeda ya. Oke, kita mulai, duduklah dengan tenang ya, dengan santai. Bismillahirrahmanirrahim. Karasaning ingsun ngobong dupa kukus putih wijine miluh mentari suara atiku sampurna sariraku ya. Sampurna sariraku kanggo sampurnaning jiwaku, kapi nasan kaki among nini among kaki danyang nyai danyang kang reksa kang derek ngerso kahuripanku. Om sekara sari sekara jagat bekel sumekaring bawono. Om hong wilahing hong jagat dewa batara sekaring bawono langgeng. Om pundi jagat pundi bawono satu humring sabdo jagat sabdo bawono pundi sari Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om pundi gumbala surya tansah kita tampi kagem bekal sumurna dumateng kawilujeneng kesantosan karso kasebadan dumadi Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om pundi gumbala bayu tansah kita tampi kagem bekal sumilir dumateng kawilujenengan kasantosan karso kasebadan dumadi Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om pundi aji gumbala tirta tansah kita tampi kagem bekal tumetes dumateng kawilujenengan kasantosan karso kasebadan dumati Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Om pundi aji gumbala bumi tansah kita tampi kagem bekal wijil dumateng kawilujenengan kasantosan kasebadan dumati Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Ong ulun jagat pikantul basuki langgeng hatur memuji dumateng Hyang Agung Gusti kang akarya jagat dewantara dumati kejawi dumati ning Gusti tan ana kuasa kejawi kuasaning Gusti tan ana kersa kejawi kersaning Gusti. Hong rahayu wilujeng rahayu lestari rahayu widodo rahayu waluya rahayu Jawa Dipa Nusantara kanthi sejati. Rahayu agung dumadi rahayu agung dumadi kisamiaji. Mungkin ini adalah Gaung Bawono ya, bahasa isyarat dari alam semesta yang menyebabkan kita lebih waspada ya, waspada terhadap segalanya, baik itu lahir lan batin. Juga kita juga jadi mawas diri, lebih hati-hati, lebih terjaga, lebih banyak mendedikasikan diri kita buat orang lain, dan mudah-mudahan ya akan menjadikan manfaat juga bagi banyak makhluk hidup yang lain, ya tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Ilmu katon mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katon. Salam samiaji.